Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Finatronic, kali ini saya akan sharing mengenai PLTS Inverter Home System non-PLN 500 watt. Mode kontrolnya adalah kapasitas baterai. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang, kemudian nantinya merakit sendiri dengan skema yang ada. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk sobat yang pengen membuat dan merangkai sendiri panel PLTS-nya untuk daerah yang belum terjangkau PLN. Jadi kita menggunakan inverter Pursenwave 500 watt nantinya. Oke, rancangan panel kita seperti ini ya. Jadi ini adalah panel boxnya. Panel boxnya nanti bisa ukuran 40, 30, 15 ya. Jadi di depan pintu panelnya adalah ada meter AC, kemudian meter DC, selektor on off seperti itu. Terus nanti di sini ada 3 lubang ya sobat ya di panelnya ya. Untuk kabel glandnya, jadi untuk solar input, baterai dan output ya, ke load ya. Jadi loadnya ini beban listrik umum ya. Jadi mulai dari mungkin TV, mungkin pompa AC, terus lampu-lampu sama kipas misalnya bisa. Jadi bebannya baik motor maupun beban yang lainnya bisa ya, seperti itu. Kemudian untuk wiring diagramnya adalah seperti berikut ya sobat ya. Ini adalah SCC-nya ya. Jadi dalam desain ini kita menggunakan SCC 50 ampere karena bebannya ini adalah nanti 500 watt ya, seperti itu. Ini adalah meternya, meter DC-nya yang untuk monitor tegangan baterai, MCB, MCB lagi, kemudian switch-nya ya, ada meter AC, kemudian ada CB AC. Nah ini terminal nanti yang disambung ke beban ya. Ini solar cell-nya. Jadi solar cell ini maksimum bisa mencapai 600 watt ya, bisa ya nanti ke depannya. Jadi ini desain kita memang future plan-nya solar cell-nya ini bisa bertahap ya, dari 100 watt, 200 dan seterusnya nanti dipasang secara paralel seperti itu. Baterainya sama ya sobat, jadi baterainya ini sementara mungkin satu dulu misalnya 100 Ah, nanti bisa bertahap sampai bisa mencapai mungkin 400 Ah. Untuk baterai ini di instalasi nanti ke depannya atau future plan adalah secara paralel seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan kondisi juga ketika kita menggunakan baterai seperti itu, tergantung beban yang kita pakai, apakah hanya dipakai siang saja atau siang malam dan seterusnya. Ini menyesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi juga bisa dibeli bertahap ini baterainya ya sobat ya. Untuk wiringnya kita mulai ya, wiringnya adalah dari kabel positif ke MCB, kemudian ke terminal positif di SCC. Lah ini kita mesti memerlukan MCB ya untuk pembatas arusnya, karena kalau sudah menyangkut baterai ini adalah sumber yang arusnya lumayan besar, jadi kalau nggak ada proteksinya beresiko ya, makanya ini kita kasih MCB DC 40 ampere. Kemudian disambung ke kabel negatif ya. Dan jangan lupa penampang kabelnya adalah 10 mm seperti itu. Terus koneksi ke AC meter ya, nanti di paralel di sini di terminal SCC ini. Nah ini kemudian positif SCC input ke MCB, kemudian ke solar ya sama ya. Ini kita proteksi pakai MCB supaya apa? Supaya aman ketika ada sesuatu di SCC, short atau apa, MCB ini akan trip sehingga mengamankan solar cell kita. Jadi memang proteksi fungsinya untuk pengaman ya, supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut atau lebih parah. Kemudian juga tugasnya mengamankan sirkuit kita seperti itu. Dan nanti ini bertahap ya, kalau misalnya maksud saya gini, kalau memang sobat masih masang 100 WP nggak dipasang MCB nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah 200, 300 dan terusnya tolong dipasang, karena beresiko ya ketika terjadi problem di sini, supaya nggak rusak di solar cell-nya. Kabelnya sama sobat ya,
monggo kalau misalnya masih 100 BP pakai 2,5 mili dulu misalnya masuk ke sini. Tapi kalau sudah mencapai misalnya bisa 600 BP ya ini kabelnya dirubah yang besar ya menjadi 10 mm supaya dia mampu mengalirkan arus secara maksimum. Kalau hitung-hitungan 10 mili itu bisa mencapai 54 ampere lebih. Itu. Oke, setelah itu inverter. Jadi inverter ini dimasukkan di terminal load SCC ini. Nah, ini. Sama ya, jadi pakai kabel 10 mm minimal, pakai 16 mili juga boleh, lebih aman. Seperti itu. Jadi memang desain kita ini beban itu dimasukkan di terminal load ini, seperti itu. Nah, makanya ini juga kapasitasnya besar. Ini desain yang ideal ya. Jadi sumber PV ini kurang lebih seperti besarnya ini ya, SCC-nya. Jadi SCC-nya ini juga harusnya juga besar untuk mendukung atau mengontrol on off-nya inverter ini. Seperti itu. Kemudian ini adalah wiring untuk AC-nya ya. Jadi dari outputnya inverter ini nanti yang di sini pakai soket ya, soket 3 pul. Kita kasih proteksi MCB, jadi pembatasnya kalau ada apa-apa di loadnya ini biar ngetrip, jadi ngamankan inverter seperti itu. Ini netralnya. Nah ini 220 volt AC ya. Ini untuk outputnya inverter cukup 2,5 mili nggak apa-apa. Jadi karena ini kan dayanya hanya 500 watt. Kemudian di outputnya MCB ini dimonitoring ya tegangan AC-nya seperti itu sobat. Ini pakai kabel kecil 1 mili atau 1,5 nggak masalah. Yang kabel-kabel yang kecil ini ya seperti itu. Kemudian ini kita sambung ke switch ya. Switch itu untuk on off kontrolnya seperti itu. Jadi kita sementara pakai satu kontaknya dulu untuk on off-nya inverter ini secara manual. Seperti itulah. Yang kiri nanti untuk pengembangan ke depan kita gunakan switch yang satunya. Seperti itu. Jadi sobat, ini adalah wiring diagram secara umum sudah selesai ya sobat ya. Memang dalam wiring diagram ini saya nggak menampilkan simbol-simbol apa, supaya tujuannya apa ini. Saya menampilkan wiring langsung di komponennya supaya teman-teman bisa memahamin ya. Kalau simbol-simbol kadang ada yang nggak paham nanti akan bingung. Kalau ini kan gampang nih ya wiringnya ya sobat ya. Seperti itu. Jadi untuk mode kontrolnya ini saya jelaskan bahwa ini mode kontrol kapasitas baterai. Nah, jadi nanti kita setting di SCC ini kapan load on load off-nya. Misalnya load on 13 volt atau 12,5 volt, misalnya load off-nya 10,5 volt. Seperti itu. Jadi ketika posisi ini adalah posisi A, auto ya, on ya. Kita posisi on, maka inverter ini sudah di on-kan. On-kan. Nah, setelah inverter di on-kan, maka pengaturan selanjutnya dilakukan oleh SCC. Ketika nanti baterai mencapai 13 volt misalnya, itu akan on. Ketika dalam pemakaian nanti ini baterai udah turun, mungkin ini di siang hari kita masih pakai satu solar cell ya. Terus selama pemakaian baterai yang turun misalnya 10,5, maka dia akan off lagi dan seterusnya. Jadi ketika 13 akan on, ketika 10,5 misalnya off. Jadi setelah kita kontrol di sini on, selanjutnya on off akan dikontrol oleh SCC ini seperti itu. Makanya pengembangan ke depan kalau ini bisa lebih banyak atau mungkin sampai 600, lah itu bisa aja ini continuous on terus di siang hari. Lah nanti sisanya yang lain akan disimpan di baterai untuk misalnya cadangan malam misalnya seperti itu. Jadi ini gambaran kontrolnya sobat ya. Terus sorry sobat, yang ini yang untuk masalah switch ini itu dipasang secara paralel ya. Jadi ini pakai kabel kecil 1,5 mili atau 1 mili diparalel sama switchnya inverter ini. Jadi nanti inverter ini ditaruh di dalam panel, sedangkan ini di depan, jadi on off-nya dari sini. Makanya kita nanti operasional, ketika nanti operasional ini posisinya off. Jadi on off-nya dari sini.
Itu aja sobat ya, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahamin dan sobat semua mengerti ya, dan bisa praktek sendiri untuk merangkai SCC atau PLTS Home System ini. Selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya, serta di-share ke teman yang lain supaya teman yang lain juga dapat informasi seperti teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.